Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Nah, di kesempatan kali ini aku mau share video budgeting lagi karena kebetulan beberapa waktu yang lalu tuh ada teman kita yang request untuk dibikinkan budgeting lagi. Dan sebelumnya aku mohon maaf banget karena di tengah-tengah kesibukan aku jadinya aku baru sempet buatkan hari ini ya kayak sorry dan terima kasih pokoknya. Untuk budgeting kali ini itu dengan income 9 juta. Oh ya, sebelumnya aku ceritakan dulu, untuk kakaknya itu berprofesi sebagai pengusaha, jadi untuk income-nya itu tidak tetap ya teman-teman. Dan kemarin sudah sempat diskusi sama kakaknya, kita sepakati aja rata-rata penghasilan per bulan itu adalah 9 juta gitu. Dan aku tekankan lagi ya teman-teman, karena memang budgeting itu sangat penting, entah itu dengan gaji yang banyak atau dengan gaji yang masih dirasa kurang banyak, semuanya itu memerlukan budgeting. Karena apa? Menurut aku percuma ya jika kita punya penghasilan yang banyak sedangkan kita itu tidak bisa mengatur dengan bijak, sama aja kita nggak akan punya tabungan gitu. Yang ada akan selalu merasa kok gaji aku masih kurang ya, kok kebutuhan aku masih membengkak ya, kayak gitu. Beda kalau kita bisa melakukan budgeting. Memang agak rumit sih teman-teman, tapi percaya deh sama aku, itu benar-benar ngaruh banget di keadaan keuangan teman-teman nantinya. Aku dulu juga pengalaman pribadi kayak gitu teman-teman, bener-bener boncos ya kalau nggak dibuatkan budgeting. Tapi setelah aku merasakan budgeting jadi ketagihan, setiap bulan itu pasti aku masih konsisten budgeting teman-teman gitu. Dan di sini aku punya beberapa tips ya untuk mengatur keuangan, terutama untuk bunda-bunda ya yang menjadi pengatur keuangan keluarga. Itu kita bisa untuk mengalokasikan pendapatan secara proporsional dulu ya, setelah kita menerima penghasilan, entah itu penghasilan sendiri, entah itu penghasilan dari suami, langsung kita alokasikan gitu. Terus juga yang gak kalah penting yaitu mencatat segala pengeluaran secara rutin, sekecil apapun itu ya. Ya, aku yakin pasti itu ribet banget karena aku juga merasakan teman-teman. Pokoknya sesempatnya kalau kita habis mengeluarkan uang langsung aja dicatat, entah itu di kertas, entah itu di ponsel, pokoknya apapun itulah. Terus juga jangan lupa untuk membuat skala prioritas di awal, terutama bagi bunda-bunda ini yang punya kewajiban itu harus didahulukan ya teman-teman. Pokoknya harus sampai tuntas gitu. Terus biasanya juga ini yang kelupaan yaitu untuk memisahkan kebutuhan dan juga keinginan. Karena aku pun mengalami setiap melihat sesuatu yang menarik, padahal itu nggak butuh-butuh banget, bawaannya tuh pengen beli ya, apalagi kalau harganya diskon ya kan. Ya nggak, pasti iya deh ya, itu harus bisa dikontrol ya bunda-bunda ya. Pokoknya selalu prioritaskan dulu kebutuhan, keinginannya nanti kalau dirasa semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Terus juga ini tadi prioritas untuk kewajiban sudah. Nah, ini boleh nih kita sisihkan untuk ditabung, karena orang hidup itu harus punya tabungan ya. Dan juga penting sekali untuk menyiapkan dana darurat, karena kehidupan kedepannya itu nggak tahu akan ada apa dan bagaimana. Pasti kalau misalkan ada apa-apa yang membutuhkan dana, apalagi dananya lumayan banyak, nah itu yang membuat kita bingung ya biasanya. Terus juga ini melakukan rekap atau evaluasi berkala, entah itu setiap hari, entah itu setiap minggu atau setiap bulan, itu diusahakan untuk merekap dan mengevaluasi pengeluaran yang sudah kita keluarkan gitu teman-teman. Oke, balik lagi ya di budgeting untuk kakaknya ini. Di sini kakaknya itu ada kewajiban yaitu angsuran senilai Rp1.807.000 teman-teman. Terus untuk pengeluaran di sini aku bikin secara umum aja ya teman-teman. Bedanya itu ketambahan ART karena kakaknya tuh pakai ART gitu. Selebihnya hampir sama sih sama yang kemarin-kemarin. Terus untuk saving di sini juga aku bagi menjadi beberapa. Ada 5 itu. Ada tabungan wajib, ada arisan bulanan, arisan tahunan, dana darurat. Dan kakaknya cerita
pengen juga menabung untuk persiapan mudik, karena mudik itu bagi perantau sangat penting ya teman-teman, dan apalagi kalau jauh membutuhkan dana yang nggak sedikit, bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya, karena yang namanya mudik kan nggak cuman di transport aja ya, pasti ada oleh-oleh, ada angpau atau apapun itulah, jadi perlu dipersiapkan. Karena kalau misalkan kita mudik pakai uang penghasilan di bulan itu pasti langsung habis, atau pakai uang THR pasti kayak rasanya tetap berat gitu ya teman-teman. Jadi lebih amannya, lebih secure kita menyisihkan atau menabung untuk biaya mudik juga gitu. Nah mungkin segitu tadi ya kewajiban, pengeluaran dan juga saving. Pokoknya ini aku bagi menjadi 3 alokasi, dan untuk belanja bulanan di sini aku alokasikan itu sebesar 700.000 teman-teman. Dan belanja mingguan karena di sini ada 4 anggota keluarga, ketambahan ART 1, aku budgetkan 1.400.000. Lalu untuk susu dan diapers di sini dari kakaknya ya, itu rata-rata habis 750.000. Untuk kebutuhan anak habis 900.000. Dan yang nggak bisa diganggu gugat adalah ART ya, 800.000. Untuk listrik di sini juga 300.000. Transport 450.000. Untuk gas dan galon 300.000. Untuk PDAM ini dari kakaknya ya, 80.000. Dan untuk pulsa atau wifi ini nanti opsional, entah itu untuk membayar wifi, entah itu untuk beli pulsa, itu senilai 200.000 teman-teman. Dan di sini untuk saving lumayan banyak ya. Ada 5 alokasi, yaitu yang pertama untuk tabungan wajib sebesar 300.000, untuk arisan bulanan 160.000, untuk arisan tahunan yang aku bagi menjadi per bulan yang harusnya 5 jutaan ya, arisan tahunannya itu aku bagi menjadi 12 bulan, jatuhnya itu 417.000 ya teman-teman. Dan untuk dana darurat di sini meskipun tidak banyak, yang penting ada ya teman-teman, senilai 236.000. Dan untuk mudik nanti kakaknya bisa menabung 200.000 setiap bulannya. Itu nanti berarti dalam 1 tahun udah dapat berapa ya ini ya? Dapat 2.400.000. Dan totalnya pas 9 juta rupiah gitu ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya saran lain yang dirasa lebih efektif daripada yang sudah aku tuliskan, silahkan, aku akan berterima kasih banget kalau teman-teman mau share juga atau memberikan saran di kolom komentar. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video aku. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan yang masih berlatih untuk konsisten budgeting, semangat terus, pasti nanti akan ada hasil yang akan kita rasakan di kemudian harinya. Oke, segitu aja ya teman-teman, aku share kegiatan aku kali ini. Terima kasih, see you next video, bye bye.